Private kali ya untuk media sosialnya ya. Jangan di publik gitu aja. Lebih dari itu aku kayak udah gatel tangan aku, kayak pengen cari medsos lagi. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Saat ini yang sering saya gunakan sih IG ya, Instagram. Lebih komunikatif dan tidak terlalu banyak interaksi sama orang, karena saya juga private ya Instagramnya. Kalau IG kan lebih untuk banyak video, gambar, misalnya mau cari inspirasi untuk tempat liburan. Kalau Twitter itu untuk mengetahui berita terhot saat ini. TikTok. Tinggal di scroll, tinggal muncul deh. Lebih random juga. Nggak satu-satu mulu itu aja, itu mulu gitu. Cuman TikTok nggak terlalu sering juga saya buka sih. Cuman baru-baru aja ada info kalau TikTok sekarang ada yang bisa belanja juga dan banyak diskonnya. Bagi aku sih sebenarnya semuanya sama aja ya, karena untuk medsos sendiri tiap hari aku gunain Facebook, WA, TikTok, IG sih, Instagram. Bukan wajib sih ya, cuman kadang untuk killing time aja sih. Misalnya kayak dari dalam perjalanan dari rumah ke kantor atau nanti pulang dari kantor ke rumah gitu. Kalau Instagram ya paling cuma hanya lihat-lihat, like memang kalau memang ada yang perlu kita like. Posting nggak selalu posting. lihat aja, scrolling aja. karena di situ aku secara pribadi mendapatkan hiburan. Kalau aku sukanya masak, di Instagram juga banyakan masak dan kucing. Ya kalau WA kan memang karena kewajiban untuk melihat WA ya. Untuk karena kebetulan saya marketing pemasaran. Mungkin sekali seminggu lah kalau untuk WA ya. Kebetulan aku enggak sih, karena mau di medsos mau di dunia nyata pun aku sama-sama aja. Tetap jadi diri sendiri, betul. Itu adalah sebuah hiburan dan memang bisa kita ambil baiknya, tidak untuk mempengaruhi budaya dan sebagainya. Kalau kita saat nongki sih biasanya ya, padahal udah nongki tujuannya supaya ngobrol gitu, tapi sampai di sana tetap main handphone, buka TikTok, buka yang lain-lain gitu. Kalau untuk budaya sih tetap sama aja ya. Kita bersosialisasi biasanya kan ngobrol ya. Nah itu sih media sosial ini sangat membantu kita untuk mengetahui apa sih topik-topik yang memang lagi in gitu, atau lagi ada berita apa, mungkin ada bencana alam gimana lah, yang gitu-gitu kita jadi tahu. Karena sekarang itu kan media cetak ya, udah jarang ya. Terus TV juga saya udah jarang banget nonton. Jadi berita memang lebih banyak kita dapat dari media sosial gitu. Saya dulu punya Facebook, cuman karena udah nggak pernah dipakai, akhirnya saya nonaktifkan. Private kali ya untuk media sosialnya ya, jangan di publik gitu aja. Jadi orang-orang yang memang mengajukan pertemanan itu saya harus tahu dulu itu siapa gitu ya. Kalau nggak tahu saya nggak akan accept. Aku nggak terlalu banyak share, jadi nggak overshare tentang apa yang aku rasain atau apa yang aku alamin. Jadi di medsos ya kayak share yang happy-happy aja mungkin, nggak yang sedih-sedih atau tentang yang terlalu pribadi. Skip yang hoax, istilahnya yang mempengaruhi hati dan mempengaruhi pikiran. Saya nggak se-ekstrim itu sih main blog, cuma ya sudah skip aja kalau emang nggak perlu buat saya tonton. Untuk saya sendiri lebih ke arah hiburan ya. Kalau untuk keluar dari saya itu kurang penting juga. Medsos sih nggak penting tapi penting. Butuh atau nggak terlalu butuh juga sih. Media sosial menurut saya penting asalkan penggunaannya tidak berlebihan. Jadi membuat kita jadi edik. Hidup bersosialisasi ya, tetap harus butuh ya namanya berinteraksi dengan teman yang ada di media sosial atau mungkin perusahaan yang ada di media sosial ya, kita harus tetap support dan dukung lah. Sehari tanpa medsos kemarin aku udah coba dan 1-2 hari aku masih bisa, cuman lebih dari itu aku kayak udah gatel tangan aku, kayak pengen cari medsos lagi. Anak saya boleh pakai medsos, yang dia pakai itu Instagram, YouTube. Nah, WA Story itu memang mereka pantau banget. kalau Instagram saya temenan sama anak saya, jadi apa yang saya posting anak saya bisa lihat. Terus anak saya posting juga saya bisa lihat. Cuman kalau anak-anak sekarang kayaknya jarang posting di feed ya, kebanyakan di story. Dan bukan yang aneh-aneh, banyak kan postingan karena dia suka F1, banyak kan postingan soal mobil balap yang gitu-gitu lah. Tapi ada yang memang dia nggak suka kalau kita ikutin. Nah, jadi boleh-boleh aja sih karena sudah pada dewasa dan selama masih bertanggung jawab atas medsos yang mereka punya, ya go ahead. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!